sah Pak Dudung sholat itu, sholat subuh kita. Ah, kata siapa? Nah itu suratnya kok sampai 2 begitu. Kan ibaratnya alam kan alam masuk ya. Hah, Alam alam taroh. alam taro. Hah. Jadi biar 2 alam gitu. Alam. Ya nggak bisa begitu Pak Oh, Dudung. dalam Kalau kata saya mah nggak sah kayaknya. nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, enak banget ini sore-sore tuh ngopi. Iya, sambil ngopi, sambil ini ngobrol-ngobrol kosong sama Pak Dudung ini. Ini ceritanya apa ini? Ngobrol apa ini? Itu Rame saya banget. jadi ibu. Iya. Alam masuk. Saya lupa karena ada yang buka susu. Sampai jadi Alam taroh. Oh gitu. Ditaruh-taruh aja sama dia kan biar cepet selesai sholat subuhnya kan. Nggak boleh begitu. Terus Kata, menurut Pak kata Ali, saya mah sholat itu kan nggak sah, Bro. Masa 2 alam di bawah baca ya ya ya, sekaligus. saya paham dah permasalahannya kalau begitu. Begini, kalau kita berbicara sholat, ya, bahwa di antara syarat sholat yang sah itu seseorang itu harus mengetahui al-ilmu bi fardiyatiha. Di antaranya orang itu harus tahu akan kefarduan sholat. Jadi antaranya lagi orang yang sholat itu alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Jangan sampai seseorang ketika sholat ya meyakini satu kefarduan atau rukun sholat itu adalah bagian daripada sunnah. Artinya apa? Orang kalau sholat harus tahu rukun sholat. Sholat. Kalau pengen sah sholatnya. Nah, baca surah setelah membaca Al-Fatihah itu bukan rukun sholat. Bukan termasuk Bukan sholat. rukun sholat. Baca surah setelah membaca Fatihah. ya, artinya ketika dia salah ya, atau dia lupa membacanya, atau mungkin dia tidak membaca sama sekali surah setelah Fatihah, sholatnya tetap sah. Karena rukun sholat itu kan ada 17. 17. Iya, di dalam mazhab Syafi'i rukun sholat ada 17. Kalau di pesantren itu santri suka dilaguin tuh Pak Ali tuh. Dinyanyiin. Oh, coba Bro, pengen dengar. Begini nyanyiinnya. Lagunya lagu lama sih. Oh, saya Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina, duduk ketumanina, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat ke kanjeng Nabi, baca salam yang pertama, tertib terus menerus, begitu. Ya, mantap. Kalau dinyanyi rame-rame kayak pur itu kali enak dengarnya kali ya. Lebih cepat hafal. Iya, supaya Ya. metode biar cepat paham. Betul. nadoman kalau jangan. Nazoman, Ya. betul Pak Dudung, nazoman. Nah maka kita harus tahu kalau kita mau sholat kita harus tahu rukunnya. Nah dari yang 17 itu dibagi 3. Ada ruknul qalbi, rukun hati, maka diamalkannya, dijalankannya lewat hati. Ada ruknul qauli, dijalankannya, diamalkannya lewat ucapan lisan kita. Harus diucapkan. Ada ruknul fi'li, rukun sholat yang harus diamalkannya lewat gerakan. Ya. Sedikit saja saya bahas. Ruknul qalbi, rukun hati itu tidak ada lain kecuali niat. Nah, maka sholat wajib ada niat. Ya, wajib ada niat. Di mana tempatnya niat? Di dalam hati. Mengucapkannya hanya sunnah saja. Sebatas tujuannya adalah untuk menguatkan niat kita di dalam hati kita. Takut lupa sholat apa. Ya. Tapi kalau kita niat lewat lisan kan kita ingat usolli fardhu dhuhri, saya niat sholat duhur, berarti sholat duhur. Ada lagi ruknul qauli, rukun ucapan. Ini banyak di antaranya yaitu membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram.
Jadi kalau misalnya ada orang yang sholat, dia nggak baca takbiratul ihram, mingkem aja, misalnya begini. Nah ini nggak sah. Dia cuma ngangkat tangan doang, nggak baca takbiratul ihram, nggak sah sholatnya. Sebab itu ruknul qauli, harus diucapkan lewat lisan. Misalnya, Pak, saya baca kok lewat hati, nggak sah. Sebab kenapa? Itu bukan di dalam hati, diamalkannya harus lewat Lisan. Allahu Akbar. Gitu. Jangan sampai ada yang nggak kedengeran. Allah Akbar, hukumnya nggak ada. Ya, atau misalnya bacanya kepanjangan Allahu Akbar, itu nggak sah. Nggak sah. Maka harus benar baca takbiratul ihramnya. Di antaranya juga rukun sholat itu baca Fatihah. Baca Fatihah. Ya, ruknul qauli harus diucapkan lewat lisan. Termasuk ruknul qauli di dalam sholat, rukun ucapan itu adalah membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir, membaca sholawat di tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, ya itu rukun sholat bangsa ucapan. Maka nggak ada di situ kan membaca surah setelah baca Fatihah. Nggak ada. Itu bagian daripada sunnah sholat. Ya, kemudian ada lagi ruknul fi'li. Ruknul fi'li, rukun bangsa gerakan. Ya, gerakan. Jadi anggota badan kita nih Ya. berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya rukun. Rukun sholat. Rukun sholat di sholat yang wajib, sholat fardu yang 5 waktu. Maka kalau dia masih mampu berdiri maka wajib berdiri. Berdiri. Kalau misalnya dia sholat fardu sambil duduk, sambil terlentang, nggak sah. Ya, tapi kalau sholat sunnah biar dia masih mampu berdiri, dia duduk masih sah kalau sholat sunnah. Tapi sholat fardu dia wajib berdiri. Kemudian apalagi ruknul fi'linya di dalam sholat, rukun gerakan, ruku itu ruknul fi'li, tumak ninah di dalam ruku, iktidal, tumak ninah dalam iktidal, sujud, tumak ninah di dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumak ninah di antara dua sujud, tumak ninah di antara duduk, tumak ninah duduk di antara dua sujud. Kemudian ya duduk akhir itu pada rakaat terakhir. Sunnahnya duduk akhir itu disebutnya duduk tawarruk. Ada duduk tawarruk yang biasa kita praktekkan, ya, bahwa ada duduk iftiroshi. Kalau duduk iftiroshi itu kaki kiri, dampal kaki kiri ini kita dudukin sama di pantat kiri. Tapi kalau duduk tawarruk itu dilipat kaki kirinya sehingga pantat sebelah kiri langsung di lantai, menempel di lantai. Itu namanya duduk tawarruk. Tapi itu sunnah. Yang penting duduk aja di tasyahud akhir itu. Ya, jadi itu bagian daripada rukun-rukun sholat. Ya. Nah, rukun sholat, ruknul qauli yang akhir itu adalah membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau baca salam yang kedua itu udah bagian daripada sunnah. Nah ini rukun-rukun sholat yang harus kita hafal, kita harus pelajari, harus kita pahami, supaya jangan sampai ketika kita sholat yang tadinya rukun kita yakini sebagai sunnah, yang tadinya sunnah kita yakini sebagai rukun. Nah, pentingnya kita ngaji, betul gak? Ngaji sambil santai begini. Ngaji santai sambil ngopi. Gak apa-apa. Yang penting Ilmu masuk dan berkah. Iya, daripada ngaji sih bagus, contohnya misalnya di tempat majelis tapi tidur mulu, Tidur nyender aja gitu ya. tapi nggak apa-apa sekali-kali ngaji begini, nggak apa-apa ya. Ada kalanya kita ngaji di majelis taklim itu lebih bagus. Jadi kesimpulannya guru, sah sholat tadi? Sah, hanya saja ya kalau jadi imam harus hati-hati ya, baca surah-surah yang kira-kira benar-benar Yang kita hafal kuasai. dan terutama orang yang berada di belakang imam, kalau bisa orang yang juga banyak hafalannya. Imamnya banyak hafalannya, yang di belakang imam juga terutama banyak hafalannya juga. Karena apa? Yang di belakang imam inilah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan
ketika imam terjadi kesalahan dalam bacaan. Kasarnya membackup-nya lah ya. Backup gitu. Jadi nggak jadi masalah ya, jadi tetap sah keduduk. Oh, pantasan dia ngerugul tadi baru sampai guru dia kayaknya mau ngajak itu aja, merasa benar ya. Oke lah kalau begitu, kalau benar. Iya. Jadi itu saja Ya. Guru. Ini sebentar lagi mau maghrib. Maghrib kayaknya. Iya. Lanjutin dah kopinya kalau begitu. Terima kasih guru ilmunya. Baik. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wih benar Pak Dudung. Hebat ya. Nggak salah saya punya teman jago. Ya. Ngopi berdua kita. Aduh, untung ada guru tadi ya.